Athiyaul Lami, karangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Di atas maulid Athiyaul Lami ada maulid yang sering dibacain anak-anak muda, yang sering dibacain di majelis-majelis Maulidur Rasul, yang sering dibacain di majelis-majelis ta'lim. Namanya Maulid Ad-Daibai, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Ad-Diba. Di atas Maulid Ad-Daibai ada lagi maulid yang sering dibacain sama orang tua kita dulu. Nama maulidnya Maulid Al-Barjanji, karangan Asy-Syaikh Ja'far bin Husain Al-Barjanji. Di atas Maulid Al-Barjanji ada lagi namanya Maulid Burdah, karangan Al-Imam Al-Bushiri. Di atas Maulid Burdah ada lagi maulid yang sering dibacain sama ibu-ibu, pengajian ibu-ibu. Nama maulidnya Maulid Saraful Anam. Itu maulid adanya kurang lebih 100 sampai 200 tahun yang lalu. Bersanad, bermatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada yang mempertanyakan tentang zikir manakib, sanadnya absah atau tidak, sanadnya mu'tabarah atau tidak, sanadnya sahih atau tidak, saya yang apal. Contoh, malam hari ini kita semua bertawasul. Malam hari ini kita bermakmum kepada guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Dr. Andes Wawan Gunawan. Beliau punya guru kita dan orang tua kita bersama, Abuya Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Abah Junaidi punya guru namanya Kiai Muzaki Syah Jember. Kiai Ahmad Muzaki Syah punya guru namanya Kiai Maksurat. Kiai Maksurat ini adalah gurunya para guru. Kiai Maksurat punya muridnya yang paling terkenal di daerah Gresik. Namanya Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik, yang sering diziarahin orang-orang. Kiai Maksurat. Kiai Maksurat punya muridnya yang terkenal di Madura, namanya Kiai Khalil As'ad. Kiai Maksurat punya murid terkenal di daerah Jakarta, namanya Kiai Haji Abdurrahman Madinah almarhum. Kiai Maksurat punya muridnya terkenal namanya Kiai Haji Munawir Asli dari Jakarta. Kiai Maksurat punya istrinya 11. Kiai Maksurat punya istrinya 11. Dengarkan ya, dengerin dulu. Kiai Maksurat istrinya 11. Sesuaikah atau tidak dengan syariat? Kita orang-orang yang beragama dan berilmu wajib menolak. Itu adalah larangan agama. Betul nggak kira-kira? Tidak ada yang membenarkan, bahkan tidak pula untuk diikuti. Namun karena beliau adalah min ahlil junnah wali, kekasihnya Allah Ta'ala, dunia perwalian bukan ranah kita. Dunia kekasihnya Allah bukan ranah kita. Biarkan dunia perwalian dengan dunia manusia yang seawam kita. Biarlah dunia perwalian itu sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena salahnya para walinya Allah pun masih banyak orang yang ikut dengan beliau. Betul nggak kira-kira? Kita yang ngaku bersih, kita yang ngaku bener, cek orang Sunda mah pang bener-bener najalma, sebener-benernya orang yang ngaku paling ahli ilmu, yang ngaku punya derajat, yang ngaku paling jago-jagonya orang, ternyata di kampung sendiri juga kagak ada yang ngikutin. Betul nggak kira-kira? Kalau kita berbicara tentang wali, maka kita berbicara tentang thariqah. Kalau kita berbicara tentang thariqah, berarti kita berbicara untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kiai Maksurat punya guru namanya Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kiai Haji Ahmad Siddiq punya guru namanya Kiai Haji Siddiq.
Kiai Haji Siddiq punya guru namanya Kiai Usman. Kiai Usman ini satu pangkat dengan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Kiai Usman ini satu pangkat dengan saya punya kakek Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur. Kiai Usman satu pangkat dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang. Beliau Kiai Usman murid langsung daripada Ye Hamid Pasuruan. Ye Hamid Pasuruan punya guru namanya Syekhona Khalil bin Ki Abdul Latif Bangkalan. Syekhona Khalil punya guru namanya Kiai Khatib Ahmad Sambas Al-Minangkabawi, mursyid min ahlut thariqah sunnah wal jamaah. Kiai Khatib As-Sambasi punya guru namanya Syarif Yusuf Al-Jailani. Syarif Yusuf Al-Jailani punya guru namanya Syekh Murad. Syekh Murad punya guru namanya Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin punya guru namanya Syekh Alimuddin. Syekh Alimuddin punya guru namanya Syekh Samsuddin Izul Haq. Syekh Samsuddin Izul Haq punya guru namanya Syekh Muhammad Hattak. Syekh Muhammad Hattak punya guru namanya Syekh Abdul Aziz bin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau bertanya tentang sanad zikir manakib, barusan gue sebutin. Kalaulah antum mencintai Nahdlatul Ulama, kalaulah antum mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalaulah antum mengikuti jejak para wali-walinya Allah, maka wajib diikuti zikir manakib Al-Baghdadi. Sebab zikir manakib Al-Baghdadi adalah terah pemilik kekasih-kekasihnya Allah. Zikir manakib Al-Baghdadi adalah amalan para wali-walinya Allah. Kalau berbicara tentang Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi yang mungkin kita dengar, beliau tidak mondok, beliau tidak bisa baca kitab, beliau tidak terlalu banyak hafal Quran, beliau tidak terlalu banyak hafal hadis, beliau bukan orang yang dimana berguru kepada orang guru dalam pondokan. Beliau memang adalah orang yang betul-betul dapat maunah dari Allah Ta'ala, dapat karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Istrinya 5 yang ngikut banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Yang salahnya aja masih banyak yang ngikutin. Bukan 100-200 orang yang ikut beliau, bukan 1000-2000 yang ikut beliau, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang hadir di Indonesia duduk di dalam zikir manakib Al-Baghdadi. Menjadi pertanyaan logika kepada kita, kon kita ge yang istrinya cuma satu ge berantem mulu, betul nggak kira-kira? Yang punya istri satu sama istri kagak pernah akur pisan, sama istri berantem mulu, kurang dikasih duit jajan berantem, anaknya ngadat berantem. Baru istri satu ngomongin istri yang 5 yang jelas-jelas aman, nyaman, damai, tentram, betul nggak kira-kira? Bukan pangkatan kita untuk membicaraai Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Sering saya katakan, yang ikut manakib Al-Baghdadi jangan lihat Abah Junaidi Al-Baghdadinya, namun lihat amaliyah yang dibawa beliau adalah amaliyah para wali-walinya Allah. Yang ikut kepada beliau adalah zikir manakibnya, bukan Junaidi Al-Baghdadinya. Karena kita ngikut dengan para salaf, ngikut dengan orang-orang terdahulu pun bukan karena orangnya, namun karena amalannya. Zikir manakib bersanad kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyarahkan amalia zikir manakib kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengisyarahkan kepada Rasulullah. Rasulullah mengisyarahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu ta'ala wajhah, beliau mengijazahkan kepada anaknya Sayyidina Husain As-Sibat. Sayyidina Husain mengijazahkan kepada anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin, mengijazahkan kepada Muhammad Baghir, Ja'far Sadiq, Musa Al-Kadhim, Ali Uraidi, Imam Muhammad An-Naghib, Isa An-Nagib, Syekh Ahmad Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa, Syekh Muhammad Baghil Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi, Muqaddam Mishani Syekh Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah Ba'alawi, langsung kepada Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti zikir manakib soheh atau tidak?
Soheh atau tidak? Siapapun yang memerangi dzikir manakib berarti memerangi para wali-walinya Allah. Allah tahu dalam firman-Nya, siapa orang yang memusuhi para wali-waliku keluar dari kolong langitku, cari Tuhan selain mau emang walat lo sama Tuhan bedet. Betul nggak kira-kira? Benci silahkan, tidak suka silahkan, jangan diikutin. Betul? Nggak senang jangan diikutin, nggak suka jangan diikutin. Tapi bukan berarti membenci, bukan berarti menyalahkan, karena di pihak manapun kita berada mereka punya ikatan dalil masing-masing. Betul? Yang tahlilan punya dalilnya apa enggak? Punya. Yang ratib punya dalil apa enggak? Yang maulidan punya dalil apa enggak? Yang maulidan punya maulid punya dalil apa enggak? Yang manakiban punya dalil apa enggak? Dzikir manakib juga punya dalilnya, cuman berhubung ketemunya sama orang yang enggak tepat sehingga orang tersebut belum paham tentang dzikir manakib. Ayeuna mah malam ini jangan mudak-mudak dzikir manakib, biangnya dari Jakarta Timur udah turun di Indramayu. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Kenapa? Karena amalia semuanya bagus, tidak ada yang salah. Siapapun yang mendawamkan tahlilan silahkan berjalan dengan tahlilannya. Yang mendawamkan dengan maulid silahkan dengan maulidnya. Yang mendawamkan dengan ratib silahkan dengan ratibannya. Maka jangan ganggu gugat juga kalau cintanya jemaah kepada dzikir manakib. Jamaah dzikir manakib jangan diisu-isukan tentang dzikir manakib sesat, jangan diisu-isukan tentang Abah Junaidi sesat, jangan diisu-isukan tentang amaliyahnya yang gak benar. Namanya orang maka gak ada yang benar, Madi. Betul nggak kira-kira? Mau kata pakai upet-upet 3 meter kek, mau pakai jubah berlapis-lapis, mau pakai sorban sampai nyengser, pasti ada salahnya. Karena manusia yang paling agung dialah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang pasti ada kesalahannya, semua orang juga pasti ada benernya. Kenapa? Karena membahas tentang amalia itu harus hati-hati. Membahas tentang satu amalia itu harus dengan kewaspadaan. Membahas tentang satu amalia harus membahas dengan sebetul-betul ahli ilmu, sebetul-betul dengan ahli pemahaman. Kalau membahas amalia dia nggak punya dasar, percuma. Maka malam hari ini jamaah yang cinta dengan dzikir manakib silahkan ikut dzikir manakib. Yang tidak cinta dengan dzikir manakib pulang, gak usah ikut lagi dzikir manakib. Betul nggak kira-kira? Kalaulah ada orang yang gak suka dengan dzikir manakib, pulang, gak ada yang nyuruh lu datang kemari. Betul nggak kira-kira? Pulang, karena ini adalah kumpulan orang-orang yang punya cinta. Kenapa? Karena satu yang diajarkan oleh Abah Junaidi Al-Baghdadi bukan syariat tentang beribadah, bukan syariat tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Tidak, beliau hanya menjelaskan kepada kita untuk saling mencintai dan saling mencinta. Karena kita adalah kumpulan orang-orang yang mencintai para wali-walinya Allah, sehingga dikumpulkan dalam bahrun bila sahil, lautan tak bertepi yang penuh dengan cinta. Maka jamaah yang hadir malam hari ini tidak membawa kebencian, tidak membawa tentang kehormatan, tidak membawa tentang keilmuan, tidak membawa derajat. Datang duduk di tempat ini hanya satu niat dan tujuan, ilahi antama warido kamat. Baik yang tua maupun yang muda, baik yang baru ataupun yang lama, baik dia yang tahu ataupun tidak, wahidun fil mahabbah, satu dalam alhamdulillah. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Masih mau ikut dzikir manakib? Masih mau ikut Abah Junaidi Al-Baghdadi? Kita ikrarkan diri kita malam hari ini, ikut Abah sampai hidup dzikir manakib. Alhamdulillah. Kan enak
kalau udah begini mah, betul nggak kira-kira? Jadi dikir manakib udah tidak lagi dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang membenci. Mungkin pada saat ini engkau masih membenci tentang amalan yang aku bawa. Mungkin pada saat ini kau masih belum menerima tentang amalanku yang aku bawa. Namun guru dan orang tuaku selalu mengajarkan, apabila dilempar batu maka balas dengan roti. Hari ini, detik ini, jam ini, menit ini engkau masih membenci, tidak apa-apa, bukan menjadi urusan bagi diriku. Namun jangan salahkan aku jika esok ataupun lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan engkau yang berawal membenci jadi orang yang paling Alhamdulillah. Karena kebanyakan jamaah manakib juga dulu awalnya benci sama abah. Betul? Termasuk saya yang ngomong. Saya dulu sebelum masuk ke LDNU, ini jujur-jujuran aja nih, buka-bukaan ya. Ini buka-bukaan nih. 5 tahun, 6 tahun yang lalu sebelum saya ikut dikir manakib, saya ini ketua DPC FPI Jakarta Timur. Paling benci sama Al-Baghdadi, paling benci sama Abah Junaidi Al-Baghdadi, paling benci sebenci-bencinya orang sama dikir manakib. Ini saya. Namun ditundukkan saya oleh Allah Ta'ala. Mungkin karena di saat itu saya masih membawa ilmu dan derajat, masih membawa pangkat dan juga martabat. Namun ketika bertemu dengan guru dan orang tua kita, ternyata beliau tidak membenci saya. Beliau tidak membenci golongan saya. Beliau tidak membenci dengan jabatan saya. Bahkan beliau merangkul, sehingga terbukalah hati saya yang penuh kebencian kepada beliau. Sehingga pada detik malam hari ini mungkin bisa dikatakan saya yang paling membela Abah Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Peringatan Isra wal Mi'raj itu intinya sudah sering disampaikan oleh para penceramah. Tidak lain dan tidak bukan Rasulullah teh bulak-balik Rasul teh bulak-balik dari Masjid Mekah, Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi bulak-balik dari Mekah ke Palestina, naik ke langit lapis 7, bertemu dengan Allah Ta'ala, diperintahkan 50 waktu sembahyang sehari semalam. Bulak-balik Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, sehingga pada detik hari malam hari ini sampai nanti akhir zaman tetap sembahyang sholat 5 waktu. Kalau membicara tentang sholat, jangankan saya, jangankan yang ahli ibadah, mungkin orang yang paling ahli sholat di kampung ini pun belum tentu amalan ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Betul nggak kira-kira? Karena ada dalilnya. Setiap amalan, setiap ibadah yang kita kerjakan, baik sholat, baik puasa, baik zakat, baik sodakoh, semua pahalanya digantung di tengah-tengah langit. Tidak ada yang langsung diterima oleh Allah selain membaca salawat kepada baginda Rasulullah. Jadi ketika kau hadir di tempat ini, ketika kau hadir pada malam hari ini, kau mengedepankan sholatmu, maka jangan salahkan aku. Allah sendiri yang berkata, engkau yang mengedepankan sholat, engkau adalah orang yang berdusta. Engkau yang mengedepankan puasamu, engkau adalah orang yang berdusta. Engkau yang mengedepankan ilmumu, percuma karena engkau adalah orang pendusta. Kenapa? Amalan ibadah digantung di tengah langit. Kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Ada sejarah wali min aulia Allah yang memiliki 6.000 murid, yang memiliki 6.000 santri. 6.000 santrinya semuanya jadi wali. Berarti gurunya biang wali apa bukan? Biang wali apa bukan? Biang-biangnya wali. Siapa namanya? Namanya Imam Barsisoh. Beliau punya murid 6.000, dikasih umur panjang 100 tahun oleh Allah. Imam Barsisoh selama 100 tahun tidak pernah meninggalkan sholat walaupun 1 waktu. Imam Barsisoh tidak pernah meninggalkan puasa walaupun 1 hari. Imam Barsisoh tidak pernah meninggalkan zakat, tidak pernah meninggalkan sodako selama 100. Ahli ibadah apa bukan? Ahli ibadah apa bukan?
ketika mati, matinya su'ul khotimah. Kata Nabi, siapa orang yang mati su'ul khotimah, matinya lebih parah, matinya lebih hina daripada anjing dan babi. Siapa dia? Imam Barsiso. Sholat nggak ketinggalan, puasa nggak kelewatan, zakat tiap hari, sodakoh tiap hari, haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Orang hebat apa bukan? Orang hebat apa bukan? Ketika mati su'ul khotimah, bertanya Imam Barsiso, ya Rob, aku sudah puasa 100 tahun, aku sudah sholat 100 tahun, aku sudah zakat, sodako, haji dan umroh selama 100 tahun. Lalu mengapa ketika aku meninggal, ketika aku wafat dijadikan orang yang su'ul khotimah, bahkan aku ditakdirkan masuk ke dalam nerakamu, sedangkan amal ibadah tidak pernah aku lupakan selama 100 tahun. Allah Ta'ala mengatakan kepada Imam Barsiso, wahai Barsiso, engkau mati membawa kesombongan, engkau mati membawa keakuan, engkau mati membawa keegoisan. Orang yang hadir malam hari ini semoga selamat dari sifat keegoan dan keakuan. Amin ya robbal. Cuman gara-gara sombong, gara-gara sombong matinya su'ul khotimah. Tapi orang yang betul-betul hatinya ilahi anta maksud warido kamat matlud, kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Buka kitab Fathul Ghuyub halaman 58, Manqobah 27. Asyadina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya murid yang tidak pernah ikut ngaji, murid yang kagak pernah duduk bareng sama Sultan Aulia, murid yang gak pernah memandang wajah Sultan Aulia, murid yang mati dalam keadaan Buddha, bukan orang Islam. Kira-kira kalau bukan orang Islam matinya surga atau neraka? Surga atau neraka? Udah pasti neraka. Betul gak kira-kira? Orang Kristen yang bukan Islam kira-kira matinya surga atau neraka? Udah neraka banget. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, buka kitabnya di Fathul Ghuyub, jelas diterangkan Manqobah 27. Syekh Abdul Qadir punya muridnya orang Buddha, mati membawa cinta kepada walinya Allah. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab orang Buddha, Rabbi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ditanya siapa Tuhanmu? Tuhanku Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa nabimu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa daripada kitabmu? Kitabku adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Di mana kiblatmu? Kiblatku adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan siapa saudara-saudarimu? Saudara dan saudariku tidak lain dan tidak bukan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Malaikat keder. Keder, buset, gue baru nemu orang begini. Begitu kata malaikat. Kata malaikat, seumur-umur gua nanya orang dari awal sampai akhir, sekalinya ketemu orang jawabnya lain dari yang lain. Munkar Nakir ngadu ke Allah, ya Rob, ada salah satu hambamu, aku sudah menjalankan